Halo, perkenalkan nama saya Putri Sri Wulandari, nomor induk mahasiswa 10517054, lokal ilmu pemerintahan 6H, prodi ilmu pemerintahan, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Sultan Taha Saifuddin Jambi. Baiklah, di sini saya akan menjawab 2 pertanyaan yang merupakan ujian tengah semester atau UTS, MK Tata Kelola Keuangan Pemerintahan, dosen pengampu Bapak Z. Haryanto SHMH. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan nomor 1 terlebih dahulu. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan mengenai definisi ruang lingkup dan azas-azas keuangan negara. Yang pertama, definisi keuangan negara yaitu semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang ataupun barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut. Selanjutnya, ruang lingkup keuangan negara, yaitu hak negara untuk memungut pajak, mengeluarkan, mengedarkan uang, dan melakukan pinjaman. Setelah itu, kewajiban negara untuk menyelenggarakan tugas layanan umum pemerintahan negara yang membayar tagihan pihak ketiga. Terus, penerimaan negara, pengeluaran negara, penerimaan daerah, pengeluaran daerah, kekayaan negara atau kekayaan daerah yang dikelola sendiri atau oleh pihak lain berupa uang, surat berharga, piutang, barang, serta hak-hak lain yang dapat dinilai dengan uang termasuk kekayaan yang dipisahkan pada perusahaan negara atau daerah. Selanjutnya, kekayaan pihak lain yang dikuasai oleh pemerintah dalam rangka menyelenggarakan tugas pemerintah atau kepentingan umum. Selanjutnya, kekayaan pihak lain yang diperoleh dengan menggunakan fasilitas yang diberikan pemerintah. Selanjutnya, azas-azas keuangan negara. Menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, azas-azas keuangan negara itu ada 5. Yang pertama, azas akuntabilitas. Azas akuntabilitas adalah azas yang menentukan hasil akhir dari pengelolaan keuangan negara yang harus dapat dipertanggungjawabkan kepada rakyat selaku pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Selanjutnya, yang nomor 2 adalah azas proporsionalitas, yaitu azas yang mengutamakan keseimbangan antara hak dan kewajiban pengelolaan keuangan negara. Yang ketiga yaitu azas proporsionalitas, yaitu azas yang mengutamakan keahlian berdasarkan kode etik dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Yang keempat adalah azas keterbukaan dan pengelolaan keuangan negara adalah azas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang pengelolaan keuangan negara dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan, dan rahasia negara. Dan yang terakhir adalah azas pemeriksa keuangan oleh badan pemeriksa yang bebas dan mandiri, memberi kewenangan lebih besar pada badan pemeriksa keuangan untuk melaksanakan pemeriksaan atas pengelolaan keuangan secara objektif dan independen. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan yang nomor 2. Menurut pendapat saya, tentang menanggapi kebijakan yang dikeluarkan pemerintah terkait penggunaan dana desa dan pilkada dalam mengatasi kasus COVID-19 di tanah air ini sudah sangat baik, karena di sini pemerintah membuat suatu kebijakan atau langkah-langkah untuk menanggulangi COVID-19 ini sudah pasti
sudah memikirkan kepentingan dari masyarakat dan tujuannya untuk kebaikan kita bersama, dan itu harus kita hargai selagi kebijakan yang dibuat oleh pemerintah itu positif. Dan di sini juga ada kalau dana desa, Kementerian Desa sudah mengeluarkan edaran bahwa dana desa bisa digunakan untuk bencana darurat seperti sekarang ini. Jadi saya rasa itu sangat baik, karena melihat COVID-19 yang sangat berbahaya, dan jika tidak diatasi dengan cepat akan semakin memperburuk keadaan sekarang. Dan itu bisa kita gunakan dana desa dan dana pilkada tadi. Dan juga kemudian Menteri Keuangan juga telah menyampaikan bahwa dana desa itu tidak digunakan semuanya, hanya sebagian. Jadi dana desa itu sebesar 72 triliun, yang digunakan oleh pemerintah itu hanya sebesar kurang lebih 56 sampai 59 triliun. Baiklah, itulah hasil jawaban dari saya. Kurang lebih saya mohon maaf. Semoga kita semua selalu